sebagaimana tertulis dalam manajemen bahwa terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi prioritas tertinggi perusahaan. Sesuatu. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel podcast Kicap Selamanya. Nah, kali ini saya mendatangkan bintang tamu dari AirAsia nih. Bapak Sugi sebagai AFSEC Manager Indonesia AirAsia dan Bapak Andi Dwi Payana sebagai Station Manager Denpasar. Silakan Bapak bisa disapa penonton kita. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Sugiarto dari AirAsia. Saya sebagai AFSEC Manager berkedudukan di kantor pusat Jakarta. Dan hari ini memang spesial datang untuk menghadiri undangan beliau untuk menghadiri podcast ini. Terima kasih. Spesial sekali nih ya, karena hari ini bapak-bapak yang ganteng ini, khususnya Bapak Sugi, sudah hadir bersama kami di podcast kita langsung dari Jakarta ke Bali demi memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke Bapak, mungkin saya ingin menanyakan dulu ke Pak Sugi ya. Bapak sebagai AFSEC Manager, sudah berapa lama Bapak bergabung di AirAsia, Pak? Saat ini saya sudah 16 tahun di AirAsia, yang secara total mungkin di dunia penerbangan 23 tahun yang lalu saya sebagai di bidang aviation security. Oke, berarti langsung perusahaannya langsung di Jakarta atau sempat di daerah lain, Pak? Juga sebelumnya juga di Jakarta, di kantor pusat Jakarta. Oke, dan Bapak Dwi? Kalau saya sendiri di AirAsia itu sudah masuk ke tahun ke-7 dari 2016, tapi di penerbangan saya sudah di sekitar 12 tahun. Lama ya. Berarti sebelum di AirAsia sempat di perusahaan sebelumnya juga, tapi sama-sama bergerak di penerbangan juga. Oke, keren banget nih. Penonton kita hari ini akan membahas mengenai standar keselamatan penerbangan yang diterapkan oleh maskapai AirAsia. Karena selama ini setelah saya baca dari beberapa sumber bahwa AirAsia ini merupakan maskapai berbiaya rendah yang telah mendapatkan penobatan sebagai maskapai berbiaya rendah terbaik di dunia oleh Skytrax sebanyak 14 kali berturut-turut ya Pak. Keren banget nih. Jadi saya mau tanya standar keselamatan penerbangan yang seperti apa yang selama ini diterapkan oleh maskapai AirAsia untuk melayani penumpangnya Pak? Iya, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara keselamatan, tentunya kita tidak hanya bicara satu faktor. Ada beberapa faktor utama yang mungkin bisa kita jelaskan secara general ya. Yang pertama pastinya kami di AirAsia memiliki komitmen yang sangat tinggi, sebagaimana tertulis dalam manajemen komitmen kami bahwa terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan ini adalah menjadi prioritas tertinggi di perusahaan. Jadi sesuatu yang memang tidak dapat ditawar. Yang kedua, bicara keselamatan berarti kita bicara terkait dengan pesawat udaranya. Kita tahu bahwa secara internasional pun, secara manufacturing atau secara regulator, perawatan terhadap pesawat udara kita juga harus patuhi, dan Indonesia AirAsia sangat patuh terhadap hal itu. Termasuk juga setiap pesawat yang akan diberangkatkan pastinya selalu dipastikan layak beroperasi dan siap untuk melayani penerbangan dengan memenuhi standar keselamatan yang ada. Selain pesawat udara juga faktor lain tidak kalah penting adalah SDM. Dalam SDM ini AirAsia memiliki standar, kriteria, dan kualifikasi pada saat proses rekrutmen, pada saat proses memaintain, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang menjadi perhatian dari mulai trainingnya, skillnya, pengetahuannya, pengalaman, dan lain sebagainya. Dan itu yang selalu di-maintain. Jadi Indonesia AirAsia memastikan bahwa semua SDM yang terlibat dalam operasionalnya AirAsia itu telah memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Indonesia AirAsia. Oke.
Selain itu juga satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah memastikan ketika pesawatnya sudah dinyatakan baik, kemudian SDM-nya juga dinyatakan qualified, kita memastikan dari sisi keamanannya, di mana sebelum pesawat itu digunakan kita lakukan namanya security check, security search, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesawat itu terbebas dari segala benda-benda yang dapat membahayakan keamanan penerbangan. Itu mungkin hal-hal utama yang bisa kita sampaikan dari sisi standar keselamatan ya. Nah, untuk memastikan itu semuanya, kami memiliki namanya sistem monitoring untuk memastikan semua kualitas, baik melalui sistem quality control atau quality assurance kita memastikan semua proses berjalan dengan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Oke. Ini itu penjelasan. Untuk melakukan pengecekan otomatis secara rutin ya Pak ya. Kita perlu untuk memastikan itu masih baik, layak dari segi SDM, sarana dan prasarana. Itu proses pengecekan itu ada nggak Pak rutinitasnya, jadwalnya seperti itu? Ya, ada pengecekan yang sifatnya memang berkala, ada yang memang harian, ada yang dilakukan setiap pesawat akan diberangkatkan. Jadi memang semuanya dipastikan semuanya baik dan memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Oke. Kalau pengecekan dari internal AirAsia-nya udah pasti ada ya Pak ya. Tapi kalau dari eksternalnya, misal dari otoritas bandara kah atau dari instansi lain kah, apakah ada Pak? Iya, kita juga rutin dilakukan pengecekan dari pihak regulator ya. Dalam hal ini secara region dilakukan otoritas bandara. Itu juga rutin dilakukan rem cek atau mungkin inspeksi dari sisi keamanannya. Selain itu juga kita dilakukan dari Direktorat Keamanan Penerbangan yang di pusat ataupun dari direktorat lain-lain berkaitan dengan keselamatan atas nama DGCA. Oke. Yang kita patuhi. Kan berbicara tentang pandemi nih ya sebelum karena saat ini sudah menjadi endemi ya COVID-19 itu kan sempat adanya pengurangan, maksudnya berkurang traffic penerbangan berkurang, itu berdampak nggak untuk AirAsia itu sendiri Pak? Kalau mungkin Bapak. Kalau secara umum starting dari sebelum pandemi dan after pandemi kan gitu ya. Jadi pada saat pandemi memang berdampak ya. Kita bisa melihat dari perkembangan penerbangannya, artinya secara keseluruhan di Indonesia kita bisa lihat nih, kurang lebih untuk sektor domestik di pertengahan tahun yang sama perkembangannya di 70 sampai 80% perkembangannya. Sedangkan untuk inter itu sekitar 70%. Nah, namun kalau kita bisa melihat dengan kondisi yang sekarang after pandemi ini memang kita belum sama dengan yang previously. Karena kalau kita lihat sekarang secara general ini average khusus di AirAsia sendiri itu baru 83%. Memang belum sampai dan pastinya akan ya. Kenapa kita bisa pastikan akan nanti mencapai di 100%? Ini kan melihat dari kebijakan dari pemerintah yang sudah bergeser nih ranahnya dari pandemi sudah dihilangkan. Keyakinan kita di AirAsia sih perkembangannya jauh lebih baik untuk ke depannya. Ya, berarti ada gejolak ya Pak ya, ada gejolak untuk tingkat penerbangan saat pandemi dan sampai saat sekarang. Betul sekali. Nah, berbicara tentang pandemi nih Pak, kan penerbangan itu otomatis turun ya trafficnya. Apakah ada maskapai Bapak yang sempat tidak beroperasi Pak? Maksudnya armada Bapak yang tidak dioperasikan sementara seperti itu? Kalau di masa pandemi ya, kalau kita bisa melihat tidak hanya di AirAsia ya, hampir semua maskapai ya, karena memang melihat tadi dari persentase tadi, tentunya tidak semua unit bisa melakukan aktivitas yang sama dengan sekarang. Tapi kalau sekarang sudah mulai hampir semua unit kita sudah beroperasi. Sudah berarti ya. Sempat ada yang tidak beroperasi sementara gitu ya Pak. Ya. Nah untuk unit armada yang tidak beroperasi ini kan tentunya kita perlu ngecek kembali bagaimana sih kelayakannya dia seperti itu. Apa itu ada Pak? Betul. Jadi memang secara standar juga setelah sekian lama pesawat tidak dioperasikan memang harus
totally cek untuk memastikan semuanya, semua komponennya bekerja dengan baik. Itu memang kita lakukan sebelum memang pesawat itu dioperasikan kembali. Oke. Apa sekarang ada tambahan-tambahan aturan seperti itu setelah masa pandemi berlalu? Mungkin sekarang lebih meningkat dari yang sebelumnya. Apa ada SOP baru yang harus ditaati oleh penumpang? Atau mungkin sekarang kan sudah masuki digitalisasi nih. Ya. Mungkin ada hal-hal yang digitalisasi oleh pihak AirAsia untuk melayani penumpang. Jadi sebenarnya sih begini, Mbak. Kalau sekarang mungkin orang melihat semenjak habis pandemi mulai digitalisasi. Kalau dari AirAsia sendiri, dari kita bukan hal yang baru ya Pak Sugi ya. Jadi sebelum pandemi pun kita sudah digitalisasi. Cuman mungkin tidak semua penumpang atau pelanggan kita mengetahui detail tentang hal itu. Gitu. Mulai dari kayak kalau kita contohkan ini proses check-in gitu. Proses check-in itu selain memang kita harus datang ke airport untuk check-in, dari sebelum pandemi Indonesia sudah menerapkan kios check-in. Jadi ada mobile check-in, bisa web check-in seperti itu. Jadi tapi memang boomingnya kita bisa melihat after pandemi. Iya, karena semua sudah social distancing yang model begitu kan, bagaimana biar tidak datang, biar tidak tatap muka begitu kan lebih. Nah, itu jadi lebih boomingnya ya dari pandemi ke sekarang gitu. Tapi kalau digitalisasinya itu memang sebelum pandemi sudah ada. Keren banget ya, sebelum pandemi sudah mempersiapkan inovasi-inovasi seperti itu ya. Dan pas pandemi ternyata itu berguna seperti itu. Oke. Berbicara tentang keamanan dan keselamatan nih Pak. Tentunya ada hal-hal yang harus dipatuhi dan harus ditaati oleh penumpang saat ada dalam pesawat. Mungkin bisa diinformasikan kepada penonton-penonton kita di rumah, bagi penonton yang akan menjadi calon pengguna pelayanan penerbangan, agar mereka tahu apa sih yang harusnya dilakukan pesawat dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam pesawat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang ketika menjadi penumpang angkutan udara, tentunya saat tiba di airport pun sudah ada beberapa aturan yang memang harus dipatuhi, Mbak. Mulai pada saat masuk ke terminal harus mematuhi aturan di bandar udara dengan menunjukkan tiket, identitas, dan lain sebagainya. Begitu sampai di check-in counter juga dilakukan proses check-in yang sebelum penerbitan boarding pass kita lakukan dokumen verifikasi, profiling untuk memastikan bahwa penumpang ini memang benar sesuai dengan data di reservasi kami. Kemudian tidak sampai di situ, ada proses lanjutan masuk ke pemeriksaan lagi di bandar udara. Kemudian proses boardingnya kita lakukan dokumen verifikasi. Itu kenapa para penumpang diwajibkan membawa identitas yang asli, karena kami harus mencocokkan identitas dengan tiket atau boarding pass yang diterbitkan. Lalu kemudian ketika proses di dalam pesawat udara, ada aturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 di pasal 54. Di sana ada beberapa hal yang memang berupa larangan ya. Jadi yang contoh, penumpang dilarang menghidupkan perangkat elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, kemudian perbuatan asusila, kemudian penumpang juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan. Sebenarnya hal-hal itu yang secara umum harus dipatuhi. Selain itu, di pesawat udara, saya yakin masing-masing maskapai juga memiliki aturan tambahan selain di dalam Undang-Undang Nomor 1, khususnya terkait tata tertib. Nah, ini tata tertib di dalam pesawat udara ini biasanya diumumkan nih Mbak oleh cabin crew. Nah, ini diumumkan, contoh tidak boleh merokok selama penerbangan, atau mungkin tidak boleh mengucapkan kalimat terkait dengan candaan bom dan lain sebagainya. Nah, ini aturan-aturan yang disampaikan secara verbal dan berulang di dalam pesawat kami. Oke. Apakah pernah ada suatu peristiwa yang memang di luar dari kebiasaan, seperti halnya misalnya ada penumpang yang kedapatan merokok, karena merokok itu juga merupakan hal yang dilarang. Betul. Atau hal-hal yang di luar kebiasaan, apa pernah Pak? Betul. Kita beberapa kali terjadi ya, mungkin kami juga kalau ada kejadian kami pasti laporkan kepada otoritas bandara.
di mana penanganannya memang di PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil di otoritas bandara. Beberapa kali terjadi dan saat ini memang sedang marak terkait rokok elektronik atau vape. Iya. Nah ini sering kali terjadi di kami. Karena memang mungkin berpikirnya bahwa penumpang ini kalau merokok konvensional ya, yang dilarang apinya gitu. Padahal sebenarnya dalam pesawat itu sendiri ada satu komponen di mana jika ada asap dia men-trigger sebuah alarm. Nah ini sebenarnya yang kami harapkan kerjasama dari para penumpang untuk menyadari bahwa keselamatan itu memang tanggung jawab kita bersama ketika dalam sebuah penerbangan. Oke, berarti mau rokok konvensional ataupun rokok vape yang Vape, kayak sekarang ini benar-benar dilarang di dalam pesawat ya, karena itu membahayakan penumpang dan membahayakan semua orang yang ada di pesawat itu juga ya Pak ya. Siap. Oke, ke Pak Andi lagi nih, Bapak. Kan sekarang ini udah endemi nih Pak. Bagaimana Pak peningkatannya penerbangan di Bali khususnya Pak? Apalagi kemarin kan sempat libur panjang tuh Pak, cuti bersama. Bagaimana Pak? Jadi sudah banyak. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dengan situasi yang sekarang, pandemi yang kita bisa bilang pandemi, peningkatan khusus AirAsia dengan pasar itu sudah sampai di 83%. Jadi sedikit lagi nih kita hampir sama dengan 2019 lah sebelum pandemi. Nah itu jadi gambarannya. Apalagi kemarin banyak public holiday kan, public holiday juga banyak, libur bersama, belum cuti bersama juga. Banyak sekali padat pasar luar biasa. Oke. Lalu bagaimana untuk peak season dan low seasonnya itu saat kapan saja Pak? Kalau sekarang setelah kita lihat setelah pandemi, low season itu tidak begitu kelihatan ya. Saya lihat ya perkembangan yang sekarang karena hampir rata-rata tiap bulan itu ada public holiday. Nah jadi 3 hari 4 hari sebelum public holiday itu pasti ramai dan bisa dilihat juga dari traffic yang ada di airport ya, di Ngurah Rai benar-benar luar biasa ada. Selain public holiday, kalau misalnya weekend gitu, tetap ramai juga Pak? Tetap ramai. Oke. Berapa rute yang dilayani oleh maskapai AirAsia ini Pak? Dari dan menuju Bali? Nah, kalau rute sebenarnya kita ada in average dia bilang daily itu kita ada 33 penerbangan ya, di mana destinasinya itu dari domestik ada 6 destinasi, sedangkan inter itu ada 4 destinasi. Nah ini kalau di domestik itu kita mulai dari paling barat Jakarta, ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Solo, sama terakhir timur Labuan Bajo. Kalau dari Denpasar, sedangkan internasionalnya itu ada Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, sama Pak. Oke. Paling banyak itu dari mana ke mana Pak? Dari Denpasar Jakarta dia. Denpasar Jakarta. Rute kita. Secara domestiknya ya Pak. Kalau internasional? Kalau internasional kita paling banyak ke Singapura. Oke. Emang cukup dekat juga ya Pak ya? Cukup dekat juga lagi di Singapura. Selain Singapura kan daerah transit juga. Transit juga. Sama Kuala Lumpur. Itu paling padat. Karena kalau Indonesia AirAsia sendiri Singapura Kuala Lumpur ini lumayan. Oke. Nah, kalau misalnya berbicara tentang layanan penerbangan nih Pak ya, pasti dalam setiap penerbangan dan layanan penerbangan itu ada delay ya Pak ya. Setiap maskapai juga mengalami hal itu ya Pak ya. Nah, bagaimana manajemen delay dari maskapai AirAsia ini sendiri Pak? Ini asik untuk dibicarakan sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita sekalian menginformasikan kepada penumpang biar nanti penumpangnya tetap tenang walaupun ada delay dan tetap termanajemen ya, dapat informasi dari maskapai seperti itu ya Pak. Jadi gini, terkait delay manajemen sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan peraturan pemerintah ya melalui PM 89 tahun 2015. Nah tentunya dari AirAsia sendiri kita patuh terhadap itu. Jadi SOP yang kita buat di Indonesia AirAsia itu mengacu ke PM 89. Nah tingkat kepatuhan kita itu bisa dilihat dari Indonesia AirAsia itu sudah tersertifikasi. Kita itu sudah masuk ke ISO 9001 2015 kalau nggak salah ISO-nya. Nah, itu artinya
dari AirAsia sendiri tingkat kepatuhannya tinggi dan benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik ke para pelanggannya, clear dari kita, dan penerapannya dari kita juga sangat-sangat luar biasa dari pasar. Apa yang biasanya dilakukan untuk memanajemen delay ini Pak? Kepada penumpang, mungkin sebelum Hamin berapa penerbangan diberikan informasi atau bagaimana Pak? Secara regulasi dan SOP kita, kalau ada delay, biasanya kita harus menginformasikan 7 hari sebelum. Nah, maksimal di 24 jam sebelum schedule flight. Nah, setelah kita memberikan notifikasi kepada para penumpang di airport, pada saat penumpang datang di airport itu 45 menit sebelum schedule juga kita informasikan. Di Denpasar sendiri kita dengan Angkasa Pura koordinasi dan komunikasinya bagus. Jadi artinya mulai dari informasi announcement dari Angkasa Pura, FIDS-nya juga kita update. Nah, setelah itu diupdate, gate-nya kita tentukan, kompensasinya kita siapkan di sana, di gate sendiri. Karena memang area lokasi untuk kompensasi di sana kan mungkin kita ngelihat kategorinya sih, kalau itu kategorinya seperti apa. Kalau memang kategori 1 kita berikan minum, kategori 2 snack udara ikan, kategori 3 itu ada meal gitu, kategori 4 itu dan selanjutnya sampai di kategori 6, dan semua kita provide. Dan yang paling penting di sini terhadap penumpang itu adalah informasi sebenarnya. Jadi biar nggak bingung penumpangnya datang di gate mana, biar nggak warawiri seperti itu. Nah, ini Angkasa Pura juga luar biasa supportnya untuk update FIDS. Berarti saling berkolaborasi aja ya Pak ya, antara operator penerbangan dan maskapai ya Pak ya, antara Angkasa Pura dan AirAsia. Betul sekali. Oke, berkaitan dengan layanan penumpang ya Pak, bagaimana dengan layanan penumpang kepada penumpang difabel Pak, atau layanan penumpang kepada penumpang lansia seperti itu? Apakah ada dan bagaimana caranya? Mungkin siapa tahu nanti ada masyarakat yang ingin terbang bersama kakek, nenek, biar mereka tahu gimana sih caranya. Betul. Sebenarnya khusus untuk mungkin maksudnya difabel disabilitas kali ya. Disabilitas ataupun lansia. Ya. Nah, kita ada SOP yang tersendiri untuk itu. Artinya kita pun akan melakukan meet and assist. Selama kan penumpang pertama harus report dulu ke check-in counter. Setelah di check-in counter kita baru tahu nih apakah penumpang butuh memang kebutuhan khusus atau tidak gitu. Kalau memang berkebutuhan khusus, biasanya kita melakukan meet and assist. Jadi mulai dari start check-in counter, kita assist penumpangnya sampai di gate. Nah, setibanya di gate pada saat boarding pun khusus untuk disabilitas ataupun lansia, biasanya kita prioritaskan. Kita ngasih boarding pertama dan itu pun BC sampai kita info biasanya sampai ke kru. Wah, ini memang butuh kebutuhan khusus. Jadi memang di pesawat ya lebih ada perhatian lebih dengan yang lain karena memang udah judulnya ada kebutuhan khusus gitu kan. Nah, biasanya kita melakukan itu. Jadi yang paling penting untuk penumpang itu adalah meet and assist. Oke. Kalau lansia pun seperti itu ya Pak? Sama. Selama report dulu. Biasanya yang terjadi di operasional kan kadang report dengan keluarga, tapi dia sudah dalam satu grup keluarga besar, biasanya begitu kan. Jadi keluarganya juga tidak menginformasikan butuh assist atau tidak. Tapi kalau memang lansia saja, pendampingnya cuma satu, biasanya kita tawar. Oke. Assist biar tujuannya mempermudah penumpang. Begitu dalam proses check-in, boarding sampai duduk di pesawat seperti itu. Keren, berarti pelayanannya tidak cuma kepada penumpang secara umum, tapi juga kepada difabel dan kepada lansia ya Pak ya. Oke, jadi mungkin cukup perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya nih Pak, spesial banget nih. Udah datang dari Jakarta ke Bali untuk memberikan kami informasi. Nah, begitu penonton, jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari mulai bagaimana seharusnya kita berperilaku di pesawat, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pesawat, hal-hal apa yang boleh dibawa dan tidak boleh di pesawat, dan bagaimana apabila ingin terbang menggunakan pesawat, apabila dari masyarakat itu sendiri ada yang difabel ataupun lansia, bisa dimohonkan ke counter check-in seperti itu. Oke. Jadi sekian perbincangan kita kali ini, dan tentunya kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya dan tentunya bermanfaat. Jadi tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Bye-bye. Nyaman.
say